Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang data dan statistika. Di mana di materi ini kita akan belajar bagaimana mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis suatu data. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengumpulkan suatu data. Tahap pertama dalam statistika adalah memahami apa itu data dan bagaimana cara kita mengumpulkannya dari kehidupan nyata. Pengertian, data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data bisa berupa angka maupun kategori. Nah, jenis datanya di sini dibagi dua. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu berupa angka, misalnya bagaimana kita mengukur tinggi badan seseorang. Dan yang kedua data kualitatif yang berupa kategori, misalkan warna favorit. Yang berikutnya bagaimana cara kita mengumpulkan data. Jadi data ini dapat dikumpulkan melalui tiga cara utama. Yang pertama dengan wawancara langsung, yang kedua dengan pengamatan atau observasi, dan yang ketiga dengan kuesioner. Jadi untuk menyajikan data ini bisa kita menggunakan tabel ataupun dengan diagram. Nah, yang pertama kita bisa menyajikan data yang kita miliki itu dengan tabel frekuensi. Hasil ulangan matematika dari 30 siswa kelas 7A. Di sini untuk yang pertama itu nilai ujiannya, misalkan ada yang nilainya 60, 70, 80, 90, dan juga 100. Nah, kemudian ini frekuensinya itu untuk menunjukkan banyaknya siswa. Misalkan di sini yang nilai ujiannya 60, berarti banyaknya siswa yang memperoleh nilai 60 itu sebanyak 3 siswa. Kemudian banyak siswa yang memperoleh nilai 70 itu sebanyak 7 siswa. Kemudian yang 80 itu ada 10 siswa, yang nilainya 90 itu ada 8 siswa, dan yang nilainya 100 itu ada 2 siswa. Nah, ini cara penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian yang berikutnya dengan diagram. Diagram itu banyak jenisnya. Yang pertama adalah diagram batang. Nah, yang pertama ada diagram batang. Diagram itu gambarnya seperti ini. Misalkan di sini ada mata pelajaran matematika, kemudian ada IPA, olahraga, dan seni budaya. Nah, bagaimana cara membaca diagram batang ini? Jadi untuk yang mapan matematika, berapa banyak siswa yang suka matematika atau favorit belajar matematika itu ada sebanyak 34 siswa. Kemudian berapa banyak siswa yang favorit pada mata pelajaran IPA, yaitu sebanyak 26 siswa. Kemudian olahraga itu ada sebanyak 20 siswa, dan seni budaya itu ada 16 siswa. Kemudian ada diagram lingkaran. Di sini ada contoh data pilihan ekstrakurikuler. Nah, di sini ada beberapa bagian atau area lingkaran yang berbeda warna, misalkan yang merah. Yang merah ini adalah ekstrakurikuler paduan suara, kemudian yang orange itu ekstrakurikuler bola basket, kemudian yang hijau ini itu ekstrakurikuler PMR, dan yang biru adalah ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini juga sama, ini kita bisa memudahkan melihat atau membandingkan persentase mungkin di sini ya, atau jumlah siswa yang memilih ekstrakurikuler. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Jadi di statistika ini ada yang namanya ukuran pemusatan data. Pemusatan data itu ada min, median, dan juga modus. Nah, min itu apa? Min itu bisa kita sebut rata-rata. Dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data lalu dibagi dengan banyaknya data tersebut. Kemudian median. Nah, median ini adalah nilai tengah. Bagaimana kita mendapatkan nilai tengah itu? Jadi kita dapatkan mediannya itu setelah data kita urutkan dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar. Yang ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau paling banyak. Menghitung rata-rata. Nah, jadi min itu kita bisa hitung dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Misalkan contohnya di sini
nilai kuis matematika Andi adalah 70, 80, 90, dan 80. Nah, bagaimana cara kita mengetahui rata-rata atau min dari kuis matematika Andi? Jadi untuk mencari minnya atau rata-ratanya atau biasanya simbolnya X bar seperti ini. Jadi kita akan menjumlahkan datanya bagi dengan banyaknya data. Nah, jadi datanya kita jumlahkan 70, kemudian tambah 80, tambah 90, tambah 80. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa banyak di sini datanya? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita bagi dengan 4. Kemudian kita akan jumlahkan 70 tambah 80 tambah 90 tambah 80. 320 dibagi dengan 4. Jadi jawabannya adalah 8. Nah, ini adalah rata-rata perolehan kuis matematika Andi, yaitu 80. Oke, soal berikutnya. Masih kita menghitung rata-rata. Di sini contoh soalnya nilai ulangan matematika 6 siswa adalah 7, 8, 5, 6, 7, 9. Berapakah nilai rata-ratanya? Nah, kita akan menghitung lagi minnya atau rata-ratanya. X bar. Jadi kita jumlahkan dulu datanya. 7, 8, ditambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 9. Dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini ada 6 siswa. Kemudian 7 tambah 8, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 9. Jawabannya adalah 42 dibagi dengan 6 sama dengan 7. Nah, ini adalah rata-rata dari nilai ulangan matematika yang berjumlah 6 siswa tersebut. Nah, berikutnya adalah median. Bagaimana cara kita menghitung median atau nilai tengah? Nah, di sini kalau misalkan datanya adalah ganjil, jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat berada di tengah barisan setelah diurutkan. Misalkan di sini ada data 8, 6, 9, 7, 8. Untuk mencari mediannya atau nilai tengahnya, kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi setelah kita urutkan, datanya menjadi 6, 7, 8, 8, dan 9. Nah, karena di sini jumlah datanya ganjil, ada 5 data. Jadi yang tengah ini itu adalah median. Seperti itu. Nah, kalau misalkan datanya genap. Misalkan di sini contoh datanya ada 4 buah data di sini. Ada 6, 9, 7, 8. Langkah yang pertama sama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini data setelah diurutkan 6, 7, 8, 9. Nah, karena median itu nilai tengah, tengah-tengah itu kan ada di sini nih. Nah, ada di sini. Nah, mediannya itu ada di antara nilai 7 dan 8. Nah, jadi untuk mencari nilainya berapa, nilai mediannya berapa, kita jumlahkan dua bilangan ini. 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8, 15 dibagi 2 itu 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Nah, kita akan coba contoh soal berikut. Nilai ulangan matematika 5 siswa adalah 7, 8, 5, 6, dan 9. Berapakah mediannya? Nah, jadi langkah yang pertama kita urutkan dulu. Urutkan dulu datanya dari yang terkecil, yaitu 5, kemudian 6, kemudian 7, 8, dan 9. Nah, karena ini
jumlah datanya ganjil, maka medianya ini. Medianya adalah 7. Nah, contoh soal yang kedua, diberikan data nilai ulangan matematika dari 8 siswa. 7, 8, 5, 9, 7, 6, 7, 10. Berapakah medianya? Nah, ini datanya genap. Oke, langkah yang pertama sama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Oke, nah medianya itu ada di mana? Nah, medianya itu ada di sini. Di sini di antara dua bilangan ini. Nah, jadi untuk mencari medianya kita jumlahkan 7 tambah 7 dibagi dengan 2. 7 tambah 7, 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nah, itu. Jadi perbedaannya kalau untuk mencari median, kalau misalkan datanya genap, maka kita akan menjumlahkan dulu dua data yang berdekatan, kemudian dibagi 2. Yang terakhir yaitu modus. Jadi modus ini adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, misalkan contohnya yang pertama sih, contoh soal yang pertama, tentukan modus dari kumpulan data nilai ulangan matematika berikut. Nah, ini adalah nilai ulangan matematikanya. 7, 8, 6, 9, 7, 8, 7, 6, dan 10. Jadi modusnya yang mana? Ini 7-nya berapa kali? 1, 2, 3. Kemudian 8-nya 2 kali. 1, 2, 6 muncul 2 kali, 9 muncul 1 kali, 10 muncul 1 kali. Jadi data atau nilai yang sering muncul itu adalah 7. Jadi modusnya di sini 7. Contoh soal yang kedua, di sini datanya disajikan dalam tabel frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Di sini ada nilai ujian matematika siswa kelas 7. Di sini ada yang mendapat nilai 60 itu frekuensinya 4, 70 itu 8, 80 itu 12, 90 itu ada 6, 100 dan 5. Jadi modusnya itu adalah frekuensi yang paling tinggi, yang paling besar. Nah, tapi modusnya bukan ini, bukan 12, tapi modusnya adalah nilainya. Jadi modusnya di sini adalah 80. Seperti itu. Jadi anak-anak dicukupkan sekian untuk pembahasan materi hari ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.